Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pertemuan kali ini yang akan membahas tentang paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Ya, jadi di kesempatan ini kita akan membahas tiga hal ya: paradigma, asas, dan karakteristik daripada transaksi syariah. Jadi tiga hal ini yang akan kita kaji di kesempatan uh, yang berbahagia ini. Yang pertama adalah paradigma. Nah, ya sekalian, dalam uh, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLKS diuraikan bahwa paradigma transaksi syariah itu antara lain, yang pertama, transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Nah, jadi paradigma ini sebetulnya memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa memang sesungguhnya transaksi syariah itu harus dilandaskan kepada kepercayaan ilahiyah dan orientasinya adalah orientasi material dan spiritual ya, atau orientasi ukhrawi, yakni mengejar falah ya, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Lalu kemudian yang berikut adalah setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter dan buruk, parameter baik dan buruk atau benar dan salahnya aktivitas usaha. Jadi sekalian, apapun aktivitas kita dalam melakukan transaksi itu harusnya memiliki akuntabilitas ya, bisa dipertanggungjawabkan baik di hadapan manusia, demikian pula nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalamnya itu harus ada nilai-nilai ilahiyah yang kemudian menempatkan syariat sebagai kerangka dasar dalam dan akhlak dalam apa melakukan transaksi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah syariah merupakan ketentuan hukum Islam ya, ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan vertikal yakni dengan Allah atau Sang Khalik, dengan maupun horizontal, hubungan horizontal yakni dengan sesama makhluk ciptaannya. Nah, inilah tiga paradigma yang terdapat dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang harus menjadi pegangan kita dalam melakukan transaksi dalam akuntansi syariah. Selanjutnya yang kedua adalah asas transaksi syariah. Apa yang menjadi asas kita dalam melakukan transaksi syariah? Asas yang patut atau harus kita perhitungkan dalam melakukan transaksi syariah dalam KDPP LKS tadi itu yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah. Jadi setiap nilai-nilai transaksi itu harus dilandaskan pada
nilai ukhuwah, ya, atau nilai persaudaraan, ya, di mana menempatkan manusia itu, ya, sebagai makhluk sosial, sehingga kita selalu berusaha dalam melakukan transaksi eh, me- melakukan harmonisasi, ya. Jadi selalu ada kepentingan bersama di dalamnya, bukan hanya kepentingan individu atau pribadi yang harus ditonjolkan, tapi bagaimana kepentingan kita dan orang lain, ya, sehingga ada asas persaudaraan di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua adalah keadilan, ya. Asas keadilan ini sangat penting, ya, dalam melakukan transaksi syariah, ya. Keadilan atau al-adalah, dan ini adalah hal yang paling esensi dalam transaksi. Adil untuk diri sendiri dan adil untuk orang lain, ya. Karena terkadang manusia itu hanya mampu adil, berbuat adil untuk dirinya sendiri, tapi tidak mampu berbuat adil untuk orang lain, dan kadang juga tidak mampu berbuat adil untuk orang lain dan dirinya, ya. Itulah yang disebut sebagai zulmun zalim. Nah, kemudian uh, yang ketiga adalah uh, asasnya yang ketiga, yakni asas kemaslahatan, maslahah, ya. Jadi setiap transaksi itu harusnya mengedepankan yang namanya kemaslahatan, ya. Eh, Selalu berusaha untuk kemudian eh, melihat aspek-aspek kebaikan bersama, iya. Karena masalah ini esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan kemanfaatan, ya, yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, ya. Jadi kita selalu berusaha melihat kebaikan bersama untuk di dunia dan di akhirat, ya, dalam melakukan transaksi, ya. Kemudian keseimbangan atau tawazun, ya. Keseimbangan di sini yang dimaksud adalah keseimbangan pada aspek materi maupun spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Jadi semuanya mencakup. Nah, kemudian yang terakhir adalah universalisme atau uh, syumuliyah, ya. Jadi syumul, sebagaimana kita pahami bahwa uh, ajaran Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia atau universal, ya, atau syumul, ya, dalam bahasa istilah agamanya. Maka olehnya itu kita tidak bisa mengotak-ngotakkan atau menjadikannya secara parsial dalam kehidupan bertransaksi kita, ya. Nah, yang terakhir adalah karakteristik daripada transaksi syariah. Apa yang menjadi karakteristiknya? Yang pertama adalah berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Jadi harus antaradim minkum. Di situ ada at-tafahum dan antaradim minkum dalam melakukan transaksi. Yang kemudian yang kedua adalah kebebasan bertransaksi diakui objeknya uh, halal dan thayyib. Jadi dalam hal ini objeknya halal dan thayyib. Jadi kebebasan bertransaksi ini diakui, tapi dalam hal objek halal dan thayyib. Kemudian uang hanya sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai. Jadi tidak menjadi komoditi. Uang itu tidak dijadikan sebagai komoditi. Makanya tidak boleh dalam transaksi akuntansi syariah itu memperjualbelikan uang. Makanya yang berikutnya itu tidak boleh mengandung unsur maghrib, maisir, ya, gharar, kemudian haram, riba dan zalim. Ya, tidak boleh mengandung unsur-unsur itu, ya. Yang selanjutnya adalah tidak mengandung nilai
waktu dari uang atau time value of money, ya. Jadi misalnya karena dilakukan peminjaman, transaksinya misalnya pinjaman, maka uang itu dibungakan, karena mengingat waktu daripada uang itu, nilai uangnya sekarang dengan nilai uang di masa yang akan datang misalnya diprediksi akan semakin melemah, maka harus dibayar mahal ketika di masa yang akan datang. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang berikut adalah berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak, ya. Jadi tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najashi dan rekayasa penawaran atau ikhtikar, ya. Jadi ketika melakukan transaksi itu tidak boleh ada rekayasa di dalamnya, baik itu rekayasa permintaan terhadap satu barang maupun penawaran, ya. Ini yang harus dipahami dalam melakukan transaksi syariah. Dan yang terakhir adalah tidak mengandung unsur kolusi dan suap menyuap atau riswah di dalamnya. Ketika bertransaksi dalam akuntansi syariah itu tidak boleh ada unsur riswah atau suap menyuap atau unsur kolusi di dalamnya. Karena dia teman, maka dia yang didahulukan, atau karena dia punya uang yang bisa membayar kita, maka dia yang didahulukan dalam transaksinya. Ini tidak boleh di dalam akuntansi. Baik, ya, sekalian, mungkin ini penjelasan mengenai materi kita terkait dengan paradigma asas dan transaksi syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.